Dan hanya kepadamu lah aku mengadu ya Rabb. Hanya kepadamu lah aku menggelisahkan urusanku, masalahku, kesulitanku, persoalanku, bebanku. Kenapa harus kepada Allah? Karena hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Rabb. Ada 4 kunci hidup bahagia ini. Yang pertama, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sekali. Sikap ridho. Terima kalau ini sudah terjadi, terima kalau ini terjadi. Kalau ini menimpa kita, berhenti menggelisahkan keadaan, berhenti mengeluhkan keadaan, karena kita yakin apa yang Allah datangkan dalam kehidupan kita ada hikmah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Pentingnya sikap ridho, karena Allah hanya akan bersama dengan orang-orang yang ridho. Yang kedua, kalau dengan ujian tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan dalam kehidupan kita agar semakin membuat kita ingat ke Allah. Karena sungguh di antara yang Allah inginkan, tujuan dari ujian yang datang hari ini adalah agar kita menjadi orang yang makin sadar dalam hidup ini. Ustadz, apa yang perlu kita sadari? Banyak. Satu, sadar kalau kita hamba Allah yang sangat lemah. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ternyata tidak ada yang pantas kita sombongkan, karena hakikatnya kita adalah manusia yang lemah. Yang kedua, Allah pengen kita sadar, boleh jadi selama ini banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan, banyak maksiat yang pernah kita kerjakan, sehingga kita harus sadar diri betul bahwa kita harus segera bertobat kepada Allah. Akui kalau kita zolim, akui kalau kita salah. Ketika Nabi Adam alaihi salam itu dikeluarkan dari surga karena berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, apa yang Nabi Adam melakukan? Berdoa dengan mengakui kesalahannya. Akui kalau kita banyak dosa, akui kalau kita banyak salah, sadar diri. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah sampaikan, dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh apa? Oleh ulah perilaku tangan kamu sekalian. Berarti apa Ustaz? Kita banyak dosa, ya, banyak salah. Jangan sibuk dengan aib orang, jangan sibuk dengan dosa orang lain. Sibuklah dengan dosa kita karena kita banyak dosa. Terus gimana Ustaz? Ya, walaupun kita banyak dosa, kita yakin Allah Maha Pengampun. Kan itu. Maka apa yang ketiga? Sadar diri bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Di tengah kondisi ujian ini Allah pengen kita makin berserah kepada Allah, makin yakin ke Allah, makin bersandar ke Allah. Jangan-jangan selama ini kita jauh dari Allah. Akui kita lemah, akui kita banyak dosa. Yang ketiga, akui, sadar kalau kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ada satu doa, ini bagus sekali, doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberangi lautan bersama Bani Israel. Boleh Bapak Ibu amalkan doa ini. Doanya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa ketika Nabi Musa menyeberangi lautan bersama Bani Israel. Jadi bahasanya lagi mepet nih, lagi himpit kan, di depan lautan, di belakang pasukan Firaun. Mikirnya ke depan udah pasti kecebur ke laut, kalau balik ke belakang ditangkap oleh Firaun. Bingung kan apa yang terjadi? Maka keluarlah doa yang tadi, Allahumma ya Allah, lakal hamdu, hanya untukmu segala pujian ya Rabb, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu lah aku mengadu ya Rabb, gitu. Hanya kepadamu lah aku curhat, hanya kepadamu lah aku menggelisahkan urusanku, masalahku, kesulitanku, persoalanku, bebanku. Wa ilaikal mushtaka, hanya kepadamu ya Allah aku ngadu, aku ngeluh ya Rabb. Kenapa harus kepada Allah? Apa kata Nabi Musa? Wa antal musta'an ya Rabb, karena hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Rabb. Yang bisa menolong kita siapa? Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sungguh tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan kecuali Engkau ya Rabb yang memberikan kemampuan kepada kami.
Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk benar-benar bersandar kepada Allah. Hati-hati, jangan bersandar kepada selain Allah. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kalau ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Bapak Ibu, ngeluh tuh boleh apa enggak? Boleh, asalkan ngeluhnya sama siapa? Ngeluh sama Allah boleh, berarti doa. Yang tidak boleh adalah ngeluh kepada manusia. Kalau kita ngeluh kepada manusia, berarti kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, dan kita tidak bersandar kepada Allah. Kesombongan kita, keangkuhan kita yang tidak bersandar kepada Allah lah yang kemudian akan mengundang azab dalam diri kita, musibah dalam diri kita, dan sesuatu yang menyakitkan dalam diri kita. Maka jalani ikhtiar dengan terbaik, tapi ingat yang menentukan semuanya adalah Allah. Maka sadar diri betul, banyak minta pertolongan kepada Allah ya. Banyak minta ampun kepada Allah, karena di tengah kondisi ini Allah sangat menanti-nanti doa-doa kita. Allah menanti-nanti apa yang kita hadirkan. Termasuk di tengah kondisi seperti ini, yang benar-benar kita perlu hadirkan selama hidup adalah sikap kita dalam menyikapi semuanya. Tolong catat baik-baik ya. Ada 4 kunci hidup bahagia ini. Yang pertama, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sekali. Sikap ridho, terima kalau ini sudah terjadi, terima kalau ini terjadi, kalau ini menimpa kita. Berhenti menggelisahkan keadaan, berhenti mengeluhkan keadaan, karena kita yakin apa yang Allah datangkan dalam kehidupan kita ada hikmah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Pentingnya sikap ridho, karena Allah hanya akan bersama dengan orang-orang yang ridho. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, seorang hamba, ibtalahum, maka Allah segerakan ujian bagi mereka. Faman radiya falahur ridho, barang siapa yang ridho dengan segala ketentuan Allah, maka di dalamnya ada keridhaan Allah. Waman sakhita, dan barang siapa yang murka, yang benci, yang marah dengan segala ketentuan Allah, falahus sukhtu, maka di dalamnya ada kemurkaan dari Allah. Maka sikap pertama ridho, terima dengan keadaan yang kita dapatkan saat ini. Yang kedua, ikhlas ketika melakukan sesuatu. Ridho saat menerima, ikhlas saat melepas. Lakukan sesuatu karena Allah, belajarlah melakukan sesuatu karena Allah. Yang ketiga, sabar ketika diberi musibah. Dan yang keempat, syukur ketika diberi nikmat. 4 kunci bahagia. Ridho ketika menerima, ikhlas ketika melepas, sabar ketika ditimpa musibah, syukur ketika diberi nikmat.